Bab 501. Pada saat yang sama Xiang Shaoyun pulih sepenuhnya dari luka-lukanya, Yun Flame juga telah menyelesaikan proses pemurnian benih api iblis di lautan kosmos astral. Gabungan dari dua api yang kuat tersebut melahirkan api tingkat tinggi yang baru. Sedikit warna hitam terlihat pada api Yun yang awalnya berwarna merah tua, membuatnya tampak lebih mempesona dan hidup dari sebelumnya. Kekuatan api juga meningkat ke level yang baru. Kekuatan api menyebabkan suhu di lautan kosmos astral meningkat drastis, panasnya menarik perhatian Xiang Shaoyun. Ketika ia mengalihkan fokusnya ke lautan kosmos astral, ia menemukan bahwa di bawah nutrisi kekuatan api, bunga kobaran api tumbuh lebih cepat, mengalami perubahan yang jelas. Tak lama lagi, bunga itu akan matang. Bunga kobaran api yang matang sebelumnya telah diberikan kepada Du Xuanhao. Tangkai bunga api ini baru saja tumbuh. Meskipun pertumbuhannya bagus, seharusnya butuh waktu lebih lama untuk matang. Sekarang, setelah menyerap benih api iblis, kekuatan Yun Flame telah meningkat ke level yang baru. Bahkan bunga api itu pun mendapat manfaat dari peningkatan kekuatan api tersebut. Bos, di sini panas sekali. Biarkan saya keluar, Mani mulai protes. Xiang Shaoyun memenuhi permintaannya dan membiarkannya keluar dari lautan kosmos astral. Pada saat ini, dia juga merasakan bahwa api Yun menuntut untuk kembali ke bintang api untuk menolak dengan tubuhnya. Namun setelah sedikit ragu, Xiang Shaoyun memutuskan untuk tidak langsung mengirim Yun Flame kembali ke bintang api. Saat ini, Yun Flame dipenuhi dengan kekuatan. Jika kembali ke bintang api, tingkat kultivasinya pasti akan mulai tumbuh kembali. Seharusnya itu adalah sesuatu yang baik, tetapi Xiang Shaoyun tidak berniat untuk meningkatkan tingkat kultivasinya begitu cepat setelah kemajuan sebelumnya. Fokusnya saat ini adalah untuk mengasah kekuatan barunya yang diperoleh dari kemajuan terbarunya. Setelah menstabilkan dan menekan fondasinya, dia kemudian akan membiarkan api Yun kembali pada waktu yang tepat untuk memanfaatkan kekuatan barunya sebaik mungkin. Setelah mengambil keputusan, Xiang Shaoyun menenangkan Yun Flame, menyuruhnya untuk tetap berada di dalam lava dan terus memelihara bunga api. Dia percaya bahwa tidak lama lagi, dia akan dapat menggunakan bunga api tersebut. Obat kaisar tingkat tinggi seperti ini akan sangat berguna selama terobosannya menuju alam kaisar. Xiang Shaoyun mengalihkan fokusnya kembali ke tubuhnya dan mendapati bahwa ia telah sepenuhnya pulih dari luka-lukanya. Tubuhnya kini dipenuhi kekuatan. Ia dapat merasakan bahwa garis keturunannya sekali lagi telah memperkuat tubuhnya. Bahkan, tubuh fisiknya kini setara dengan raja terkuat sekalipun. Meskipun tingkat kultivasinya tetap sama, kekuatan dan vitalitasnya telah berubah secara drastis. Ia juga bisa merasakan sebuah simbol samar muncul di dahinya. Simbol itu tampak kuno dan mulia, dan membuat wajah tampannya terlihat sangat mempesona. Gadis manapun akan terpikat melihat Xiang Shaoyun saat ini. Dia mengelus simbol itu dan bergumam, apakah ini bukti garis keturunan klan Nether Kekaisaran? Meskipun ia terlihat cukup keren dengan simbol di dahinya, ia tidak suka simbol itu terlihat seperti itu. Tanpa ragu, ia menginginkan simbol itu menghilang. Ini masih belum saatnya untuk memberitahu orang lain bahwa ia memiliki garis keturunan klan Nether Kekaisaran. Ia lebih memilih untuk terus bersikap sebagai manusia biasa. Setelah pulih, Xiang Shaoyun tidak langsung bergerak. Sebaliknya, ia melanjutkan pengasingannya, mencoba membangun kembali domain jiwa Nethernya. Domain jiwa Nether telah dihancurkan oleh boneka iblis penjara Nether, menyebabkan kekuatan jiwanya menurun drastis. Namun dengan peningkatan kekuatan garis keturunannya, kekuatan jiwanya tidak hanya pulih, tetapi bahkan menjadi lebih kuat. Meskipun begitu, dia masih perlu membangun kembali domain jiwa Nethernya sendiri. Meskipun domain jiwa Nether telah hancur, dia masih memiliki batu pembangkit jiwa dan mata air jiwa. Dengan semakin berkembangnya bakatnya sebagai anggota klan Nether Kekaisaran, tidak akan sulit baginya untuk membangun kembali domain jiwa Nether yang baru. Yang dia butuhkan hanyalah waktu. Xiang Shaoyun menghabiskan waktu sekitar 1 bulan di tempat itu sebelum pergi. Ketika ia melangkah keluar dari kastil sekali lagi, ia jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Sikapnya menjadi lebih elegan dan anggun, dan rambutnya yang panjang, bergelombang, dan hitam legam berkibar liar, membuatnya tampak riang dan heroik. Daya tolak kastil itu tidak lagi mampu menghalangi jalan keluarnya. Bukan karena dia menjadi begitu kuat sehingga kastil itu tidak bisa berbuat apa-apa padanya, tetapi karena cakram yang baru didapatnya. Cakram itu mengandung kekuatan unik di dalamnya, yang memungkinkannya untuk mengendalikan kastil. Di luar kastil, iblis penjara bawah tanah tua itu muncul di hadapannya. Dengan senyum jelek di wajahnya, dia dengan hormat berkata, "Selamat, Tuan Ming Xiao atas kelahiran kembali Anda." Xiang Shaoyun terdiam sejenak, lalu senyum licik muncul di wajahnya. "Hehe. Ya, rasanya senang bisa hidup kembali. Tuan Ming Xiao, apakah Anda akan segera kembali ke klan? Saya yang rendah hati ini bersedia mengabdi kepada Anda dengan nyawa saya," tanya iblis penjara bawah tanah tua itu sambil membungkuk. "Tidak perlu terburu-buru. Aku butuh waktu untuk membiasakan diri dengan tubuh baru ini," kata Xiang Shaoyun.
Tubuh ini terlalu lemah. Aku perlu memulihkan kekuatanku secepat mungkin. Bawakan aku semua sumber daya kultivasi klanmu. Setelah aku kembali ke klan di masa depan, kalian akan mendapatkan imbalan yang berlimpah atas kontribusi kalian. Xiang Shaoyun mengerti bahwa iblis penjara bawah tanah tua itu menyadari keberadaan jiwa sisa di kastil, dan dia juga mengerti bahwa iblis penjara bawah tanah tua itu hanya mengizinkannya masuk ke sana agar jiwa sisa itu dapat mencuri tubuhnya. Karena itulah, dia tidak keberatan memeras iblis penjara bawah tanah tua ini. Tentu saja, iblis penjara bawah tanah tua itu tidak berani membantah. Segera, sejumlah besar material iblis diserahkan ke hadapan Xiang Shaoyun. Mata Xiang Shaoyun berbinar ketika melihat bahan-bahan itu, tetapi dia segera menyembunyikan kegembiraannya. Setiap bahan tersebut tidak kalah kualitasnya dari tingkat kaisar. Di antaranya terdapat beberapa tangkai obat kaisar langka yang bermanfaat bagi jiwa. Namun, jika dibandingkan dengan bahan-bahan lainnya, obat-obatan kaisar bukanlah sesuatu yang istimewa. Bahan-bahan yang benar-benar berharga di antara semuanya adalah inti iblis tingkat penguasa, sejumlah besar batu energi iblis, dan sebagainya. Bahan-bahan ini akan bernilai kekayaan yang sangat besar dimanapun dia berada. Tuan Ningxiao, apakah ini cukup? Ini lebih dari setengah dari apa yang dimiliki klan saya, kata iblis penjara bawah tanah tua itu. Kau pikir aku bodoh? Kau mencoba memperdayaiku hanya dengan ini. Xiang Shaoyun meraung marah. Setan tua dari penjara bawah tanah itu gemetar dan hampir berlutut sambil berkata cepat, tidak, aku yang hina ini tidak berani. Aku yang hina ini tidak berani. Lalu apa yang kau tunggu? Keluarkan harta karun yang sebenarnya, perintah Xiang Shaoyun. Ya, makhluk rendahan ini akan melakukan hal itu. Iblis tua dari penjara bawah tanah itu langsung setuju dan berlari pergi lagi. Tak lama kemudian, dia kembali dengan beberapa barang baru. Tuan, ini ada 4 buah kekeringan penjara bawah, semuanya adalah obat mujarab, tawar iblis tua penjara bawah itu dengan hormat. Keempat buah itu berbentuk seperti iblis kekeringan, dan memancarkan energi iblis yang pekat. Melihatnya, Xiang Shaoyun dipenuhi kegembiraan. Namun, ia tetap memasang ekspresi acuh tak acuh dan berkata, pilihan yang cerdas. Kemudian dia menyimpan keempat buah itu. Ini adalah obat-obatan agung yang mungkin membutuhkan waktu lebih dari 10.000 tahun untuk tumbuh. Bahkan tidak berlebihan jika menyebut masing-masingnya sebagai obat mujarab. Obat-obatan agung jauh lebih bermanfaat daripada obat-obatan kaisar, dan sangat menarik bagi kultivator alam fondasi jiwa. Bab 502. Bagi kultivator biasa, buah kekeringan penjara bawah tanah tidak hanya tidak berguna, tetapi bahkan dapat membahayakan mereka. Namun bagi kultivator dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi, buah ini akan sangat bermanfaat. Buah ini mampu mengungkapkan jati diri seseorang, membersihkan kegelapan, dan memungkinkan seorang kultivator untuk meluruskan jalan yang salah yang telah mereka tempuh di masa lalu selama kultivasi. Kultivator tersebut akan mampu memahami kekurangan mereka sendiri, dan bahkan dapat menghubungkan karma dari kehidupan mereka sebelumnya dan saat ini. Intisari memasuki alam kenaikan naga adalah membentuk aura naga, membentuk tulang punggung naga, dan melangkah melalui gerbang takdir serta berubah menjadi naga di antara manusia. Intisari memasuki alam fondasi jiwa adalah mencerahkan kekuatan jiwa seseorang, memungkinkan jiwa seseorang untuk mengambil bentuk, sebelum akhirnya membentuk fondasi jiwa. Alam di luar alam fondasi jiwa adalah alam pertempuran surga, juga dikenal sebagai alam suci. Untuk mencapai tahap ini, seseorang harus memperjelas sifat sejatinya, menempa kembali jiwanya, dan membentuk tubuh suci yang mampu menantang surga. Buah kekeringan penjara bawah adalah obat penguasa tingkat atas. Meskipun tidak sebanding dengan obat suci, buah ini mampu memungkinkan seorang ahli alam fondasi jiwa untuk memperjelas jati dirinya terlebih dahulu, yang akan sangat membantu ketika kultivator tersebut mencoba menembus ke alam pertempuran surga. Sebelum memasuki alam fondasi jiwa dan meningkatkan sifat seseorang, seseorang akan menjadi idiot jika mengonsumsi buah kekeringan penjara bawah. Akan sangat sulit bagi orang seperti ini untuk mendapatkan kembali sifat aslinya. Dengan demikian, obat dengan kualitas terlalu tinggi mungkin malah menjadi racun daripada obat. Setelah ingatan garis keturunannya bangkit, Xiang Shaoyun telah memperoleh banyak pengetahuan mengenai berbagai macam material iblis. Dengan demikian, ia secara alami mengetahui kegunaan buah kekeringan penjara bawah. Ia menyimpan buah-buahan itu dan tidak terburu-buru untuk mengonsumsinya. Tidak akan terlambat untuk menggunakannya di masa depan ketika ia membutuhkannya. Setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, kini saatnya ia melanjutkan perburuan iblis untuk mendapatkan poin kontribusi. Meskipun begitu, ia tidak terburu-buru untuk pergi. Sebaliknya, ia mulai bertanya kepada iblis penjara bawah tanah tua tentang iblis-iblis di daerah tersebut agar mempermudah urusannya. Ia tidak punya banyak waktu lagi sebelum masa setengah tahun berakhir. Ia harus memanfaatkan setiap detik yang dimilikinya dengan seefisien mungkin. Tentu saja, iblis penjara bawah tanah tua itu tidak menyembunyikan apapun darinya. Tuan ini membutuhkan waktu untuk membiasakan diri dengan tubuh ini agar saya dapat memulihkan kekuatan dan kembali ke klan secepat mungkin.
Anda boleh pergi sekarang, kata Xiang Shaoyun. Ya, Tuan. Semoga Tuan mengingat kami, para iblis penjara bawah, kata iblis penjara bawah tua itu dengan hormat. Xiang Shaoyun kemudian pergi ke arah tertentu. Dia menuju kembali ke area dekat pintu masuk lapisan kedua. Lagi pula, iblis di sana memiliki tingkat kultivasi yang lebih rendah dibandingkan dengan iblis di area yang lebih dalam. Maka, Xiang Shaoyun tak membuang waktu dan langsung memulai pembantaian para iblis. Selain mengasah teknik bertarungnya, ia juga melepaskan rune hantu agar mereka dapat merasakan suasana di alam iblis. Sekitar 2000 rune hantu telah dibunuh oleh boneka itu, tetapi mereka berkembang biak dengan sangat cepat, jadi itu bukan kerugian besar. Mereka hanya perlu sedikit menghambat pertumbuhan garis keturunan mereka, dan segera, jumlah mereka akan meningkat lagi. Xiang Shaoyun memerintahkan mereka untuk mempertahankan jumlah mereka di angka 8000. Atas perintah itu, sebagian dari mereka segera ditugaskan untuk tugas perkembangbiakan. Xiang Shaoyun juga memberi mereka sejumlah besar batu energi iblis dan inti iblis, memungkinkan rune hantu untuk terus tumbuh lebih kuat meskipun melalui pembiakan. Hal itu juga memungkinkan rune hantu yang baru lahir untuk tumbuh dengan cepat dalam kekuatan. Adapun Bu Qi, sebagai patriark, dia masih merupakan rune hantu terkuat. Kekuatannya telah tumbuh sekali lagi, mencapai alam kaisar tingkat keempat. Kecepatan pertumbuhannya sangat mencengangkan, tetapi sepenuhnya masuk akal. Lagi pula, Xiang Shaoyun telah memberinya sejumlah besar inti iblis. Seperti iblis, para iblis akan mampu tumbuh secepat yang mereka inginkan selama mereka memiliki cukup sumber daya untuk mendukung pertumbuhan mereka. Itulah mengapa Gu Qi bisa tumbuh begitu cepat. Selama waktu ini, pemahaman Xiang Shaoyun tentang berbagai teknik pertempuran dan taktik tempur juga berkembang pesat. Saat ini, setiap pembunuhan yang dilakukannya akan diselesaikan secara instan dengan memanfaatkan kelengahan lawannya. Dia tidak akan memberi lawannya kesempatan sedikit pun, dan dengan itu, dia mampu membunuh dengan sangat efisien. Baru-baru ini, dia juga mulai mengembangkan kemampuan bawaan klan Nether Kekaisaran yang berbeda, yaitu Nether Shadow Evanescence. Nether Shadow Evanescence adalah salah satu kemampuan bawaan paling misterius yang dimiliki klan Nether Kekaisaran. Seperti Nether Soul Domain, Nether Shadow Evanescence adalah salah satu dari 3 teknik terhebat klan Nether Kekaisaran. Kemampuan ini disejajarkan dengan domain jiwa Nether bukan karena kehebatannya, tetapi karena kemampuannya untuk memberikan pengguna kemampuan menghilang dan membuat mereka tidak terdeteksi. Ini jelas merupakan teknik rahasia yang unik dan tak tertandingi yang mirip dengan kecurangan. Berapa banyak orang yang benar-benar dapat mencapai kemampuan menghilang sejati hingga benar-benar tidak terdeteksi? Sebagai salah satu dari 4 klan iblis utama, klan Nether Kekaisaran mampu melakukan hal itu. Nether Shadow Evanescence adalah teknik rahasia yang hanya dapat digunakan melalui kekuatan garis keturunan seseorang. Dengan menggunakan kemampuan ini, seseorang dapat menyatu dengan lingkungan sekitarnya, menjadi tanpa bentuk dan rupa. Jika seseorang mencoba melarikan diri saat menggunakan Nether Shadow Evanescence, pelarian tersebut pada dasarnya akan berhasil. Dan jika digunakan saat menyerang, serangan tersebut juga jarang gagal. Itulah mengapa Nether Shadow Evanescence dikenal sebagai salah satu dari 3 kemampuan terhebat klan Nether Kekaisaran. Meskipun Xiang Shaoyun bukanlah keturunan murni dari alam bawah kekaisaran, ia telah menggali bakat dari domain jiwa alam bawah sejak muda. Itu hanya berarti bahwa garis keturunannya berasal dari cabang alam bawah kekaisaran yang paling murni. Jika tidak, ia tidak akan mampu mengakses bakat dari domain jiwa alam bawah pada usia yang begitu muda. Setelah mengonsumsi sari darah pangeran dunia bawah yang murni, kemurnian garis keturunannya semakin meningkat, membangkitkan lebih banyak kemampuan bawaan klan dalam dirinya. Itu membuktikan bahwa garis keturunannya kini memiliki kemurnian tinggi, memungkinkannya untuk mengembangkan salah satu dari 3 kemampuan terhebat lainnya. Xiang Shaoyun juga sering menggunakan kekuatan garis keturunannya dalam pertempuran akhir-akhir ini, yang memungkinkannya untuk lebih meningkatkan pemahaman tentang seluk-beluk garis keturunannya. Semua itu sebagai persiapan untuk mengolah Nether Shadow Evanescence. Setelah beberapa waktu berlatih, dia akhirnya memahami esensi dari kemampuan ini. Klan Nether Kekaisaran mampu menggunakan Nether Shadow Evanescence karena atribut unik dalam garis keturunan mereka, yaitu atribut tembus pandang. Garis keturunan tersebut mampu membuat tubuh seseorang memiliki frekuensi yang sama dengan lingkungan sekitarnya, sehingga menghasilkan efek tembus pandang. Ini adalah kemampuan eksklusif bagi mereka. Tentu saja, ada batasan waktu seseorang dapat tetap tembus pandang. Lagi pula, kemampuan tersebut membutuhkan dukungan kekuatan garis keturunan seseorang. Saat ini, Xiang Shaoyun berada di area yang dipenuhi batu. Dia berdiri tegak seperti tombak dan menarik napas dalam-dalam, mempersiapkan tubuhnya untuk menghilang. Setelah beberapa saat, dia bergumam, garis keturunan, aktifkan. Atas perintah itu, darahnya bergejolak, dan transformasi aneh mulai terjadi dari konsentrasi darah di sudut tubuhnya. Tiba-tiba, tubuhnya mulai menyatu dengan alam, menjadi tak terdeteksi.
Pada saat itulah Xiang Shaoyun mulai berlari menuju Kaisar Iblis di dekatnya. Itu adalah iblis besi bertanduk 6, Kaisar Iblis tingkat 6 yang tinggal di daerah tersebut. Ia sedang beristirahat di ruang terbuka, tubuhnya sebesar gunung. Di kepalanya terdapat 6 tanduk besi yang tampak sangat kuat. Mantel bulu besi yang tebal menutupi seluruh tubuhnya. Seorang Kaisar Iblis sekuat ini mampu merasakan semua perubahan di sekitarnya, bahkan saat tidur. Namun Xiang Shaoyun mampu tiba di sampingnya tanpa terdeteksi sama sekali. Bab 503. Setelah mengelilingi iblis besi bertanduk 6 itu satu kali, Xiang Shaoyun mendapati bahwa iblis itu sama sekali tidak bereaksi terhadap pendekatannya. Dalam hati, ia berpikir dengan bangga, sepertinya aku telah berhasil mengkultivasi Nether Shadow Evanescence. Namun tepat saat pikiran itu muncul di benaknya, iblis besi bertanduk 6 itu tiba-tiba membuka matanya. Xiang Shaoyun sangat terkejut, jantungnya berdebar kencang. Bagaimanapun, Kaisar Iblis yang perkasa ini masih mampu membunuhnya dengan mudah. Tepat ketika Xiang Shaoyun hendak melepaskan domain jiwa nethernya, iblis besi bertanduk 6 itu kembali menutup matanya dan terus tidur. Xiang Shaoyun menghela napas lega. Baiklah, kau boleh pergi ke alam baka sekarang, pikir Xiang Shaoyun sambil berjalan menuju sisi iblis itu. Tatapannya tertuju pada tonjolan tertentu di leher iblis itu. Kulit di sana 3 kali lebih tebal daripada bagian tubuh iblis lainnya. Itu adalah titik vital iblis. Selama tonjolan itu dihancurkan, iblis itu akan mati. Sebuah cakram muncul di tangan Xiang Shaoyun saat dia menyerang tonjolan itu dengannya. Cakram yang sangat tajam itu dengan mudah membelah tonjolan tersebut. Iblis besi bertanduk 6 itu meraung kesakitan dan mulai berguling-guling di tanah. Sejumlah besar energi iblis mulai mengalir keluar dari tubuhnya. Ini adalah perjuangan terakhirnya sebelum kematian, dan hal pertama yang dilakukan Xiang Shaoyun adalah menjauhkan diri dari iblis itu. Meskipun iblis ini memiliki vitalitas yang luar biasa, dengan hancurnya titik vitalnya, ia tidak bertahan lama sebelum benar-benar mati. Secara teori, titik vital ini sama dengan jantung manusia. Tanpa jantung, bagaimana mungkin manusia bisa tetap hidup? Begitu saja, Xiang Shaoyun mendapatkan 120.000 poin kontribusi. Jika raja-raja lain mengetahui bahwa Xiang Shaoyun dapat dengan mudah mendapatkan poin kontribusi sebanyak itu, mereka mungkin akan sangat iri. Setelah memanen 6 tanduk dan beberapa bagian penting lainnya dari tubuh iblis, Xiang Shaoyun kemudian memotong sepotong daging dari iblis itu dan mulai memasaknya. Adapun bagian mayat yang tersisa, itu menjadi makanan bagi rune hantu. Namun, Mani tidak ikut serta dalam pesta itu karena dia membenci aura alam iblis. Karena itu, dia lebih sering tinggal di lautan kosmos astral. Xiang Shaoyun menganggap itu sebagai kemalasan. Ya, Mani adalah iblis dan tidak cocok dengan lingkungan di sini, tetapi dia seharusnya tetap keluar untuk menempa dirinya. Namun, dia malah tinggal di lautan kosmos astral untuk menikmati nutrisi dari kabut tipis 9 warna. Hampir tampak seperti dia kecanduan kabut itu. Xiang Shaoyun menemukan bahwa hanya dengan mengandalkan sedikit kabut 9 warna, Mani telah mencapai alam Raja Iblis tahap keempat akhir. Tidak lama lagi dia bisa memasuki tahap kelima. Setelah menyadari hal itu, Xiang Shaoyun dipenuhi dengan harapan yang lebih besar terhadap kabut 9 warna. Sayangnya, dia tidak dapat membentuk banyak kabut 9 warna di lingkungannya saat ini. Dia hanya akan dapat terus membentuk lebih banyak lagi setelah meninggalkan alam iblis. Setelah makan, Xiang Shaoyun tidak langsung pergi. Sebaliknya, ia mengumpulkan sejumlah besar batu energi iblis di daerah tersebut. Ia juga menemukan beberapa batu teka-teki berkualitas tinggi. Barulah kemudian ia pergi dengan puas. Dia tiba di wilayah Kaisar Iblis yang berbeda dan membunuh Kaisar Iblis tersebut dengan metode yang sama. Dia juga menyadari bahwa dengan kekuatan garis keturunannya saat ini, dia hanya mampu mempertahankan Nether Shadow Evanescence selama setengah jam. Itu bukan waktu yang lama, tetapi cukup lama untuk melakukan banyak hal. Xiang Shaoyun percaya bahwa selama dia terus bekerja keras, batas waktu hanya akan bertambah. Dan sekarang, dia akhirnya memulai perjalanan pulangnya. Dia berencana untuk terus membunuh dalam perjalanan pulang. Pada saat dia selesai dengan perjalanan pulang, dia seharusnya memiliki cukup poin kontribusi. Sementara itu, di suatu area di lapisan ketiga, sekelompok individu kuat sedang menyerang seorang kaisar puncak. Kelompok itu memiliki lebih dari 50 anggota, dan masing-masing dari mereka adalah ahli alam kenaikan naga. Pemimpinnya adalah seorang kaisar puncak, dengan 2 kaisar tingkat 9 yang melayani di bawahnya. Anggota kelompok lainnya adalah kaisar dari berbagai tingkatan. Dengan menunggangi tunggangan perkasa mereka mengepung target dan menutup semua jalan keluar. Bahkan kaisar iblis asli di daerah itu pun dibunuh tanpa ampun. Kaisar yang mereka incar telah melarikan diri sendirian, tetapi pada akhirnya, ia terpaksa melawan mereka karena tidak ada jalan keluar. Kaisar puncak itu tampak berusia sekitar 35 tahun. Wajahnya tegas, seperti sarung pedang yang kokoh, sementara sepasang matanya yang cerah dipenuhi dengan kekejaman.
Rambutnya yang acak-acakan tergerai, sementara tubuhnya yang berlumuran darah memancarkan aura yang keras. Ia memegang batu merah tua yang sangat besar seukuran dua orang dewasa, tampak sangat mencolok. Han Po Jun, kau tidak akan bisa lolos dari kami. Serahkan batu kepompong darah itu, atau kau akan mati hari ini juga, kata pemimpin kelompok itu. Dari pakaian yang dikenakan orang-orang dalam kelompok itu, mereka berasal dari geng darah beracun. Pemimpinnya adalah raja kedua geng tersebut, Darah Pasir. Adapun pria dengan batu merah tua itu, dia adalah Han Po Jun. Jika para saudari klan Han ada di sini, mereka akan dapat mengenali orang ini sebagai paman mereka. Orang ini adalah salah satu anggota generasi kedua terkuat dari klan Han. Klan Han hanyalah organisasi tingkat puncak tier 5. Itu karena mereka hanya memiliki satu ahli alam penguasa di klan mereka. Mereka hanya akan menjadi organisasi tier 6 jika mereka memiliki dua atau lebih penguasa di klan mereka. Orang yang paling berharap untuk memasuki alam penguasa di klan saat ini adalah Han Po Jun ini. Han Po Jun memang seseorang yang sangat berbakat. Usianya belum genap 100 tahun, namun ia sudah mencapai puncak kekuatan kaisar. Seseorang dengan bakat seperti ini sangat langka di antara organisasi tingkat 5. Namun sekarang, geng darah beracun mengepungnya. Kondisinya sangat buruk, dan sepertinya ia tidak akan mampu melarikan diri. Dasar bajingan dari geng darah beracun, hentikan omong kosong ini. Batu kepompong darah ini tidak akan berguna bagi kalian meskipun kalian berhasil mendapatkannya. Adikku sudah ada di dalam. Menyerah saja, teriak Han Po Jun sambil meletakkan batu itu di tanah. Baiklah, kalau begitu aku akan mengirimmu dan saudaramu ke alam baka, kata Shen Blood dengan kejam. Setelah mengatakan itu, dia menyerang Han Po Jun. Kedua kaisar tingkat 9 juga menyerang. Mereka tahu bahwa Han Po Jun adalah lawan yang sulit. Jika mereka tidak menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk membunuhnya, dia mungkin bisa lolos dari mereka lagi. Han Po Jun mungkin gagah berani, tetapi dengan 3 ahli yang menyerangnya, ia menderita luka yang lebih parah. Meskipun begitu, ia cukup kejam untuk mengambil risiko terluka demi membunuh salah satu dari ketiganya. Sayangnya, setelah membunuh seorang kaisar tingkat 9, Shen Blood kembali melukainya dengan parah, menyebabkannya roboh di samping batu kepompong darah. Ia hampir tidak bisa bergerak. Han Po Jun, saatnya kau mati, kata Shen Blood sambil bersiap memberikan pukulan terakhir. Tepat pada saat itu, semburan energi pedang yang mengerikan keluar dari batu kepompong darah dan menghantam Shen Blood hingga terpental. Niat sabar. Jadi kaulah yang berada di dalam batu kepompong darah, Du Xuan Hao. Bajingan. Jika aku tidak bisa mendapatkan batu kepompong darah, aku akan menghancurkanmu dengan batu itu. Semuanya, serang, perintah Shen Blood. Seketika, rentetan serangan dilancarkan ke arah Han Po Jun dan batu kepompong darah. Aku telah mengecewakanmu, saudaraku, kata Han Po Jun dengan putus asa. Pada saat itulah sesosok muncul tiba-tiba dan menyeret Han Po Jun beserta batu kepompong darah itu pergi. Bab 504. Han Po Jun adalah individu yang angkuh dan penyendiri dengan sedikit teman. Karena itu, dia tidak menyangka akan diselamatkan pada saat kritis ini. Namun hal yang tak terduga terjadi. Di saat-saat terakhir, seseorang datang dan menyeret mereka berdua menjauh dari rentetan serangan. Setelah ledakan mereda, Shen Blood menyuruh semua orang untuk berhenti menyerang. Ketika pandangannya tertuju pada tempat Han Po Jun dan batu kepompong darah berada sebelumnya, dia tidak menemukan apapun. Dia mengerutkan kening dan melihat ke arah lain. Matanya menyipit. Iblis penjara Nether. Jika itu adalah iblis penjara bawah tanah biasa, dia tidak akan takut. Kelompoknya memiliki kekuatan dan jumlah yang cukup, dan selama mereka tidak bertemu dengan kelompok iblis yang besar, mereka akan dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di sini. Tetapi iblis penjara bawah tanah ini berbeda karena mampu menyelamatkan target mereka tepat di depan mata mereka. Itu membuktikan betapa kuatnya iblis penjara bawah tanah ini. Saat ia memfokuskan pandangannya, ia menemukan aura yang berbeda dari iblis penjara bawah tanah itu. Orang kedua adalah seorang pemuda yang elegan. Rambut hitam panjangnya berkibar, dan ia memiliki sepasang mata yang bercahaya, auranya gagah berani, dan sikapnya dingin. Gadis manapun akan terpikat oleh pemuda ini. Pemuda itu tak lain adalah Xiang Shaoyun. Sejujurnya, Xiang Shaoyun membenci masalah, dan dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai pahlawan. Tetapi setiap kali dia menemukan seseorang dalam kesulitan, dia harus membantu. Contoh orang-orang yang telah dia bantu adalah Jin Sui, Ling Lin, Shou Xie, saudara perempuan klan Han, dan sekarang Han Po Jun. Dia tidak menganggap dirinya sebagai pahlawan, tetapi orang lain mungkin tidak setuju. Ketika ia mendapati geng darah beracun menyerang Han Po Jun, ia tidak berniat membantu meskipun ia tahu Han Po Jun memiliki hubungan keluarga dengan saudari-saudari klan Han. Lagi pula, ia tidak punya banyak waktu untuk bermain sebagai pahlawan. Tetapi ketika Shen Blood berteriak bahwa Du Xuan Hao adalah orang di dalam batu kepompong darah, ia tidak punya pilihan selain membantu.
Du Xuanhao telah memasuki alam iblis selangkah lebih maju dari Xiang Shaoyun untuk menempa dirinya. Xiang Shaoyun percaya bahwa Du Xuanhao akan cukup kuat untuk melindungi dirinya di lapisan ketiga. Karena itulah, Xiang Shaoyun tidak pernah berencana mencarinya di lapisan ketiga. Tetapi sekarang setelah mereka bertemu secara tidak sengaja, dia tidak punya pilihan selain membantu. Du Xuanhao adalah pengikutnya, tetapi dia menghormati Du Xuanhao seperti seorang kakak laki-laki. Itu bukan hanya karena Hua Cheng, tetapi dia benar-benar mengagumi karakter Du Xuanhao. Siapa kau?" tanya Han Po Jun lemah. Han Po Jun tidak cukup naif untuk percaya bahwa iblis penjara bawah tanah akan membantu mereka. Dia yakin pemuda ini adalah alasan penyelamatan mereka. Jika tidak, di mata iblis penjara bawah tanah, mereka hanyalah makanan. Xiang Shaoyun menjawab dengan sebuah pertanyaan, apakah Du Xuanhao yang ada di dalam batu itu? Han Po Jun tidak tahu siapa Xiang Shaoyun, tetapi dia harus bergantung pada pemuda ini, jadi dia mengangguk. "Ya, dia saudaraku. Kuharap kau bisa membantu kami." Meskipun pemuda itu tidak terlihat terlalu kuat, dia yakin pemuda inilah satu-satunya yang bisa membantu mereka saat ini. Sebelum Xiang Shaoyun sempat menjawab, kelompok Shen Blood mengepung mereka. Shen Blood menatap Xiang Shaoyun dan bertanya, "Tuan, mengapa Anda ikut campur dalam urusan geng darah beracun?" Shen Blood tidak berani bergerak gegabah. Iblis penjara bawah dengan vitalitas 0 itu menciptakan rasa takut yang hebat di hatinya. Ini adalah lapisan ketiga dari domain iblis, dan sebagian besar iblis di sini adalah kaisar iblis. Seorang pemuda yang bahkan bukan seorang kaisar ada di sini, dan itu menentang akal sehat. Adapun boneka tingkat tinggi seperti boneka iblis penjara bawah ini, itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh organisasi biasa. Karena itu, dia menduga bahwa pemuda ini adalah seorang jenius dari beberapa organisasi besar, atau bahkan iblis agung dari alam iblis. "Hehe, geng darah beracun lagi. Sepertinya aku, Xiang Shaoyun, benar-benar terhubung oleh takdir dengan kalian orang-orang geng darah beracun. Kalian semua boleh mati," kata Xiang Shaoyun dengan seringai dingin. Atas perintahnya, boneka iblis penjara bawah menyerang. Bang! Tidak seorang pun dapat melihat bagaimana boneka itu bergerak, dan pada saat mereka menyadari keberadaan boneka itu, kepala Shen Blood sudah hancur berkeping-keping. Shen Blood telah berjaga-jaga sepanjang waktu, siap melarikan diri pada tanda bahaya pertama. Namun, dia telah meremehkan kecepatan dan kekuatan boneka iblis penjara bawah tanah. Akibatnya, dia terbunuh sebelum sempat melakukan apapun. Yang lain juga berada dalam keadaan syok. Pada saat mereka sadar, boneka iblis penjara bawah tanah telah membunuh lebih dari 10 orang dari mereka. Setiap pembunuhan diselesaikan hanya dengan satu serangan, termasuk mereka yang mengenakan baju zirah kaisar. Tak seorang pun mampu menahan serangan boneka iblis penjara bawah tanah. Para penyintas merasakan tubuh mereka membeku, dan mereka semua mulai melarikan diri dengan panik. Sayangnya, mereka jauh lebih lambat daripada boneka iblis penjara bawah tanah. Lagi pula, boneka iblis penjara bawah tanah itu setara dengan Raja Iblis. Dalam beberapa detik, kelompok yang beranggotakan lebih dari 50 orang itu benar-benar musnah. Bahkan tunggangan mereka pun tidak luput. Han Po Jun sangat terkejut hingga ia tak lagi merasakan sakitnya. Matanya terbelalak, mulutnya menganga, wajahnya dipenuhi rasa tak percaya. Ia tahu boneka iblis penjara bawah ini kuat, tetapi penampilannya tetap melebihi ekspektasinya. Bahkan seorang penguasa biasa pun mungkin akan kesulitan menghadapinya. Tentu saja, ia juga bersukacita karena nyawanya berhasil diselamatkan. "Ini setetes cairan petir. Gunakanlah," kata Xiang Shaoyun sambil menyerahkan setetes cairan petir kepada Han Po Jun. Han Po Jun tidak ragu-ragu, dan dia membuka mulutnya, membiarkan setetes cairan petir itu menetes ke dalam. Kemudian dia memasuki keadaan meditasi untuk menyembuhkan luka-lukanya. Xiang Shaoyun kemudian mengalihkan fokusnya ke batu kepompong darah. Dengan kemampuan instingnya, dia mencoba melihat situasi di dalam batu itu. Sayangnya, satu-satunya yang dia lihat hanyalah garis besar pedang yang samar. Dia tidak dapat melihat apakah Du Xuanhao benar-benar ada di sana. Meskipun begitu, dia yakin Du Xuanhao ada di dalam batu itu. Dia tidak mengerti mengapa Du Xuanhao berada di dalam batu itu, tetapi dia tidak gegabah menghancurkannya. Dia akan menunggu sampai Han Po Jun selesai pulih sebelum melakukan hal lain. Adapun boneka iblis penjara bawah tanah, boneka itu disembunyikan. Boneka itu hanya bertarung di bawah kendali jiwa Xiang Shaoyun. Setelah pertama kali ia mengirimkan jiwanya ke dalam boneka itu, ia menemukan bahwa ia hanya perlu mengirimkan sehelai kesadarannya ke dalam boneka itu untuk mengendalikannya. Itu mungkin ada hubungannya dengan domain jiwa bawah tanah yang dimilikinya juga. Xiang Shaoyun kemudian memanggil beberapa rune hantu, dan dia mengirim mereka untuk membersihkan medan perang. Anggota geng darah beracun yang tewas mungkin memiliki banyak harta karun. Dia tidak ingin melihat harta karun itu terbuang sia-sia. Tak satu pun dari mereka adalah ahli alam fondasi jiwa. Jelas sekali raja besar mereka tidak ada di sini. Apakah dia sudah kembali ke kota?
Jika demikian, aku harus kembali secepat mungkin. Jika tidak, tidak akan ada yang tersisa dari geng tengkorak, pikir Xiang Shaoyun. Bab 505. Setengah hari kemudian, Han Po Jun telah pulih secara signifikan. Tentu saja, cedera yang dialaminya cukup parah, sehingga masih membutuhkan waktu untuk pulih sepenuhnya. Terima kasih atas bantuanmu, adikku. Aku, Han Po Jun, tidak akan pernah melupakan kebaikan ini, kata Han Po Jun dengan penuh rasa terima kasih. Dia penasaran dari mana asal-usul jenius muda ini. Pemuda ini benar-benar memiliki boneka tingkat tinggi seperti itu. Seharusnya orang tahu bahwa boneka sekuat itu hampir tidak ada bahkan di antara organisasi tingkat 7. Hanya organisasi tingkat 7 teratas yang memilikinya, dan bahkan bagi mereka, boneka seperti ini akan menjadi harta karun mereka. Karena kau teman kakak Du, panggil saja aku Xiang Shaoyun. Aku menganggapnya sebagai kakakku, kata Xiang Shaoyun dengan sopan. Kau adik laki-laki Du tua, tanya Han Po Jun dengan heran. Ya, bisa dikatakan begitu, jawab Xiang Shaoyun sambil tersenyum tipis. Pantas saja kau membantu kami, kata Han Po Jun sambil menyadari sesuatu. Apa yang terjadi dengan kakak Du, tanya Xiang Shaoyun. Dia baik-baik saja, kata Han Po Jun. Mengapa dia berada di dalam batu jika dia baik-baik saja, tanya Xiang Shaoyun. Han Po Jun menarik napas dalam-dalam dan berkata, ini adalah batu kepompong darah, batu berharga yang dihasilkan oleh iblis darah, yang mampu memungkinkan seseorang untuk dengan cepat memulihkan vitalitasnya dan memperkuat garis keturunannya. Demi menyelamatkanku, Du tua telah melukai dirinya sendiri dengan parah. Bahkan, dia hampir mati. Satu-satunya hal yang bisa kulakukan untuk membalas budinya adalah membawanya ke dalam batu kepompong darah untuk memulihkan diri. Aku yakin dia akan baik-baik saja setelah keluar. Batu kepompong darah iblis darah. Pantas saja, kata Xiang Shaoyun dengan heran. Apakah orang-orang dari geng darah beracun yang mencoba membunuh kakak Du? Batu kepompong darah adalah harta karun para iblis darah, yang telah menciptakannya dengan menghabiskan sejumlah besar esensi darah. Batu itu mampu meningkatkan garis keturunan seseorang beberapa kali lipat. Xiang Shaoyun tidak tahu bagaimana mereka mendapatkan batu kepompong darah itu, tetapi itu pasti akan bermanfaat bagi Du Xuanhao. Saat ini, dia lebih penasaran siapa yang telah mencelakai Du Xuanhao. Aku diburu oleh iblis darah setelah mencuri batu kepompong darah mereka. Du tua adalah orang yang menyelamatkanku. Kemudian, kami bertemu dengan geng darah beracun, yang kemudian mencoba merampok kami, dan kau lihat apa yang terjadi selanjutnya, kata Han Po Jun dengan canggung. Begitu, kata Xiang Shaoyun menyadari sesuatu. Aku akan membawa kakak Du kembali ke kota Bloodsin. Apakah kau ikut? Han Po Jun ragu-ragu, mengapa kita tidak menunggu Du tua keluar dari kepompong sebelum kita memutuskan? Meskipun ia bersyukur Xiang Shaoyun telah menyelamatkan mereka, ia masih belum sepenuhnya mempercayainya. Bagaimana jika ini adalah tipu daya untuk mencuri batu kepompong darah? Xiang Shaoyun bisa mengerti mengapa Han Po Jun khawatir. Dia berkata, apakah kamu kenal Han Qianwei dan Han Suiwei? Kau kenal keponakan-keponakanku? Han Po Jun mengerutkan kening. Mereka saat ini sedang menunggu di pintu masuk lapisan ketiga, kata Xiang Shaoyun. Han Po Jun menatap Xiang Shaoyun, matanya berfluktuasi dipenuhi emosi sementara berbagai pikiran muncul di benaknya. Apakah Qianwei dan Suiwei telah ditangkap olehnya? Baiklah, aku akan ikut denganmu, putus Han Po Jun setelah berpikir sejenak. Lagi pula, jika Xiang Shaoyun benar-benar ingin mencuri batu kepompong darah, tidak perlu memberinya waktu untuk pulih. Sebaliknya, Xiang Shaoyun bisa saja membunuhnya secara langsung. Mungkin dia terlalu curiga. Setelah menghabiskan setengah hari lagi untuk memulihkan diri, kondisi Han Po Jun semakin membaik. Kemudian dia bergabung dengan Xiang Shaoyun dalam perjalanan kembali ke pintu masuk. Xiang Shaoyun memanggil Mani dan menyuruhnya membawa batu kepompong darah dan Han Po Jun selama perjalanan. Adapun dirinya sendiri, dia akan membunuh beberapa iblis lagi dan mengumpulkan poin kontribusi yang cukup sebelum melakukan hal lain. Ketika Han Po Jun melihat apa yang dilakukan Xiang Shaoyun, dia menghela napas lega. Dalam perjalanan mereka, Han Po Jun secara pribadi menyaksikan Xiang Shaoyun membunuh kaisar iblis tingkat pertama dan kedua, dan wajahnya dipenuhi keterkejutan atas apa yang dilihatnya. Dia dapat melihat bahwa Xiang Shaoyun hanyalah kultivator alam langit tingkat 7. Dengan tingkat kultivasi seperti itu, Xiang Shaoyun mampu melayangkan pukulan jauh di atas kemampuan fisiknya, membunuh kaisar iblis tingkat pertama dan kedua hanya dengan satu pukulan, membuat hati Han Po Jun terkejut. Han Po Jun berpikir, anak macam apa ini? Mengapa dia begitu menakutkan? Dia pasti seorang kaisar perang. Tidak, dia adalah kaisar perang super. Ini adalah seorang jenius yang jarang terlihat bahkan di organisasi tingkat 7 dan umumnya hanya dapat ditemukan di organisasi tingkat 8 atau 9. Xiang Shaoyun terlalu sibuk untuk memperhatikan apa yang dipikirkan Han Po Jun. Melalui pertempuran terus-menerus, kekuatannya tumbuh, dan perlahan, dia mencapai alam langit tingkat 7 akhir.
Harus diakui bahwa bertempur adalah cara tercepat untuk berkembang. Saat mereka sampai di pintu masuk, Xiang Shaoyun telah berhasil mengumpulkan semua poin kontribusi yang dibutuhkannya. Beberapa hari terakhir, selain mengandalkan dirinya sendiri untuk membunuh iblis, dia juga sesekali melepaskan domain jiwa neternya untuk meningkatkan kecepatan membunuhnya ketika Kaisar Iblis yang lebih kuat terlibat. Namun, bahkan Han Po-jun pun tidak menyadari dia menggunakan domain jiwa neter. Ketika Xiang Shaoyun memeriksa piring gioknya, dia melihat bahwa dia sekarang memiliki 12.370.000 poin kontribusi. Dia telah jauh melampaui 10 juta poin kontribusi yang dibutuhkannya. Ketika mereka tiba di pintu masuk, Meng Gansu dan saudari-saudari klan Han tidak terlihat dimanapun. Di mana mereka? Apa kau berbohong padaku? Tanya Han Po-jun, wajahnya berubah muram ketika menyadari tidak ada seorang pun di sana. Han Qianwei dan Han Suewei adalah keponakannya, dan keduanya cukup berbakat dalam hal kultivasi. Di antara anggota generasi ketiga klan Han, keduanya dianggap sebagai talenta luar biasa, dan dia tidak ingin hal buruk terjadi pada mereka. Tenanglah. Biar aku yang mencari mereka, kata Xiang Shaoyun dengan tenang. Dia bisa merasakan bahwa Meng Gansu masih hidup, jadi mereka seharusnya baik-baik saja. Tak lama kemudian, dia berkata, mereka ada di sana. Ayo kita pergi. Lalu dia terbang pergi. Han Po-jun juga terbang ke arah yang sama. Dia telah pulih dari luka-lukanya dan sekarang dapat bergerak cepat. Tidak jauh dari sana, para saudari klan Han sedang bertarung melawan Raja Iblis tingkat 8. Lawan mereka adalah iblis kura-kura es yang terus-menerus memuntahkan gumpalan kabut beku, menyebabkan suhu di sekitarnya turun dengan cepat hingga mencapai tingkat dingin yang hanya sedikit orang yang mampu menahannya. Dengan teknik kerjasama mereka, kedua saudari klan Han menyerang berulang kali, mengirimkan banyak bila es untuk berbenturan dengan gumpalan kabut, menciptakan serangkaian ledakan embun beku yang berkilauan. Keduanya adalah kultivator alam langit tingkat 6, tetapi ketika bekerja sama, mereka mampu mencapai prestasi sulit yaitu menandingi Raja Iblis tingkat 8. Adapun Meng Gansu, dia berdiri di samping tanpa niat untuk membantu. Di sampingnya terdapat mayat iblis kura-kura es, rupanya, mayat itu adalah Kaisar Iblis yang telah dia bunuh, dan Raja Iblis itu saat ini menjadi rekan latih tanding bagi saudari-saudari klan Han. Sayangnya, meskipun para saudari itu cukup kuat, pertahanan iblis kura-kura es terlalu kuat. Mereka belum meraih keberhasilan apapun meskipun telah berulang kali menyerang. Setelah mereka kelelahan menyerang, iblis kura-kura es akhirnya menyerang, memaksa para saudari itu mundur berulang kali. Tepat ketika para saudari itu hampir terluka parah, Meng Gansu bergerak untuk membantu. Tetapi seseorang lain bergerak lebih dulu darinya. Makhluk jahat, jangan terlalu sombong, teriak seseorang saat sesosok muncul dari langit, menendang iblis kura-kura es itu. Bang! Bab 506. Iblis kura-kura es itu memiliki pertahanan yang sangat kuat, tetapi pendatang baru itu mampu menghancurkan cangkangnya dan membunuhnya dengan satu tendangan. Ketika para saudari melihat siapa pendatang baru itu, mereka berseru riang, Paman Po-jun. Mereka kemudian bergegas mendekat, mengapitnya dari kedua sisi, dan memeluk lengannya. Mereka tampak sangat dekat. Meskipun kau cukup kuat, kau belum cukup kuat untuk menantang iblis yang keahliannya adalah pertahanan, kata Han Po-jun dengan penuh kasih sayang. Ia masih lajang, dan ia memperlakukan kedua saudari itu seperti anak perempuannya sendiri. Paman Po-jun, kami hanya mencoba meningkatkan kemampuan bertarung kami, Han Suewei segera menjelaskan. Han Qianwei juga tersenyum, sesuatu yang jarang dilakukannya, dan berkata, teknik pedang es beku gabungan kita telah mencapai tahap ketiga, mendinginkan udara, membekukan langit. Jika kita bisa mencapai tahap keempat, dunia es dan salju, bahkan iblis kura-kura es ini pun tidak akan bisa menandingi kita. Han Po-jun tampak puas. Kalian berdua memiliki fisik Yin Frost. Meskipun ada beberapa kekurangan pada fisik ini, kalian tetap termasuk yang terbaik di kelompok usia kalian. Kali ini, paman kalian punya beberapa hadiah untuk kalian. Aku yakin dengan hadiah-hadiah ini, tidak akan sulit bagi kalian berdua untuk naik 1 atau 2 tingkat. Terima kasih, Paman, ucap kedua saudari itu mengucapkan terima kasih. Ngomong-ngomong, Paman Po-jun, salah satu teman kita adalah Raja Perang. Jika memungkinkan, bisakah Paman membimbingnya? Tanya Han Qianwei. Ya, teman kita luar biasa. Tingkat kultivasinya mirip dengan kita, tetapi dia sudah mampu melawan Kaisar Iblis. Kurasa dia lebih dari sekadar Raja Perang. Dia mungkin seorang Kaisar Perang. Kuharap Paman Po-jun bisa memberinya bimbingan, kata Han Suewei dengan penuh semangat. Han Po-jun mengangkat alisnya. Oh, ada anak muda yang begitu menjanjikan di sini. Siapa namanya? Sebelum keduanya sempat menjawab, Xiang Shaoyun tiba dengan menunggangi Mani. Xiang Shaoyun, kau kembali, seru para saudari itu dengan kegembiraan yang sama seperti saat mereka melihat Han Po-jun. Xiang Shaoyun mengangguk. Ya, aku kembali. Han Qianwei segera berkata, Paman Po-jun, ini teman yang kita bicarakan. Dialah yang telah menyelamatkan nyawa kita. Ya.
Paman Pojun, kau harus membayarnya untuk kami, kata Han Pojun sambil mengayunkan lengan Paman Pojun seperti anak manja. Ekspresi aneh muncul di wajah Han Pojun. Soal ini, Han Qianwei tidak membiarkannya menyelesaikan kalimatnya. Paman tidak bisa menolak kami. Kalau tidak, kami tidak akan pernah memanggil paman lagi. Ya. Xiang Shaoyun memiliki kemampuan pemahaman yang luar biasa dengan kehebatan bertarung yang mengagumkan. Jika paman bersedia memberinya beberapa petunjuk, dia akan menjadi lebih kuat. Dengan begitu, kebaikannya kepada kita akan dianggap terbayar. Paman, tolong jangan menolak kami, pinta Han Suewei. Menurut mereka, Han Pojun adalah individu paling menonjol dari klan Han mereka. Alasannya adalah karena leluhur mereka pernah mengatakan bahwa Han Pojun adalah anggota klan Han yang memiliki potensi terbesar untuk suatu hari nanti memasuki alam fondasi jiwa. Semua orang di klan Han memiliki harapan besar pada Han Pojun, berharap bahwa suatu hari nanti dia akan mengambil alih tanggung jawab leluhur mereka dan menjadi pilar baru klan. Karena itulah, para saudari itu percaya bahwa petunjuk Han Pojun akan sangat membantu Xiang Shaoyun. Itulah cara mereka membalas budi Xiang Shaoyun atas bantuannya. Tanpa mereka sadari, mereka telah terlalu percaya diri. Bagi Han Pojun, memberikan beberapa petunjuk kepada pemuda lain bukanlah masalah. Lagi pula, dia adalah kultivator alam kenaikan naga tingkat puncak dan lebih dari cukup mumpuni untuk mengajar kultivator alam raja. Namun, dia tidak cukup baik untuk memberikan beberapa petunjuk kepada Kaisar Perang Super yang juga memiliki boneka penguasa iblis. Seorang anak muda seperti ini pasti berasal dari organisasi yang berpengaruh dengan guru yang hebat. Seseorang seperti Han Pojun masih belum memenuhi syarat untuk memberikan bimbingan kepada anak muda seperti itu. Bukannya aku tidak mau membimbing kakak Xiang, tapi aku tidak memenuhi syarat untuk melakukannya, kata Han Pojun sambil menghela napas. Bahkan nyawa pamanmu pun pernah diselamatkan olehnya. Awalnya, kedua saudari itu mengira Han Pojun hanya memberi mereka alasan-alasan yang tidak masuk akal, tetapi ketika mereka mendengar kalimat keduanya, mereka berdua terdiam. Paman, kau bilang dia menyelamatkanmu, tanya Han Qianwei dengan tak percaya. Han Pojun tertawa hambar, tidak ada yang mengejutkan tentang itu. Kakak Xiang memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa. Meskipun pamanmu cukup kuat, aku masih bisa menghadapi masalah yang tidak bisa kuselesaikan. Jadi ya, jangan sebutkan ini lagi. Itu hanya akan membuat pamanmu menjadi bahan olok-olok. Xiang Shaoyun, kau luar biasa, kata Han Suewei dengan tatapan kagum. Dari luapan emosi lembut yang terpancar dari matanya, tak seorang pun akan meragukan kesediaannya untuk langsung memeluk Xiang Shaoyun saat itu juga. Seorang pemuda yang begitu tampan dan luar biasa akan menjadi malapetaka bagi gadis manapun. Bahkan Han Qianwei, yang tidak pernah memiliki pendapat baik tentang Xiang Shaoyun, harus mengakui bakatnya. Dengan paman mereka sendiri yang memuji Xiang Shaoyun, pendapat mereka tentangnya semakin meningkat. Aku jauh lebih rendah dibandingkan dengan para manusia super sejati itu, kata Xiang Shaoyun sambil mengusap hidungnya. Jarang sekali melihatnya begitu rendah hati. Dia tahu dia memiliki kekuatan yang mengesankan, tetapi dia pernah membaca tentang manusia super yang jauh lebih kuat darinya dalam catatan kuno. Karena itu, dia tidak berani membiarkan kesombongan bersemayam di hatinya. Kau tidak perlu terlalu rendah hati, saudara Xiang. Kalau tidak, orang lain akan menganggapmu munafik, kata Han Pojun. Benar sekali. Sebagai seorang individu, kamu perlu memiliki harga diri. Han Qianwei setuju. Xiang Shaoyun tidak ingin melanjutkan percakapan ini, jadi dia berkata, baiklah. Karena kalian berdua baik-baik saja, mari kita kembali ke kota. Akhirnya, desah Han Suewei. Ya, aku mulai merindukan kota ini, Han Qianwei setuju. Perjalanan ke alam iblis ini telah menunjukkan betapa kejamnya medan perang. Kematian dan kepergian para ksatria putih yang datang ke alam iblis bersama mereka juga telah mengajarkan mereka betapa kejamnya kenyataan dan betapa mudahnya kesetiaan berubah. Mereka juga mendapatkan banyak hal dari perjalanan itu, tetapi mereka masih ingin kembali dan meluangkan waktu untuk mengatur kembali apa yang telah mereka peroleh. Maka, rombongan itu pun mulai kembali. Di perjalanan, Han Pojun mulai menanyai para saudari itu tentang kejadian baru-baru ini. Para saudari itu tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan semua yang telah terjadi selama setahun ia pergi. Tentu saja, mereka menepati janji mereka dan tidak menyebutkan geng tengkorak. Sebaliknya, mereka mengalihkan semua kesalahan kepada geng darah beracun. Lagi pula, Xiang Shaoyun telah menyelamatkan bukan hanya mereka tetapi juga paman mereka. Jika mereka masih membongkar geng tengkorak setelah apa yang telah dia lakukan, dia mungkin akan berbalik melawan mereka. Segalanya mungkin tidak akan berakhir baik bagi mereka jika itu terjadi. Geng darah beracun pantas mati, seru Han Pojun dengan penuh amarah. Jika kalian ingin membasmi geng darah beracun, aku bersedia membantu, kata Xiang Shaoyun. Hehe, aku senang mendengarnya, kakak Xiang, kata Han Pojun. Pemimpin besar geng darah beracun kini telah menjadi ahli alam fondasi jiwa.
Tidak akan mudah bagi klan Han untuk melenyapkan geng seperti itu. Dia percaya bahwa jika Xiang Shaoyun yang bertindak, geng darah beracun tidak akan memiliki harapan untuk bertahan hidup. Pada saat inilah aura kuat mulai berembus keluar dari batu kepompong darah, seolah-olah Du Xuanhao akan segera keluar. Bab 507. Sekte Ziling, Provinsi Raja Surgawi. Sekte Ziling adalah organisasi tingkat 7 teratas yang bergengsi di Provinsi Raja Surgawi. Pemimpin sekte mereka, Xiang Yangzan, adalah seorang pahlawan yang ambisius dan kejam. Sayangnya, selama pertempuran dengan Sang Guan Wusheng, sang hakim kematian, baik Xiang Yangzan maupun lawannya menghilang di gerbang Wumo. Akibatnya, perubahan besar terjadi di dalam sekte Ziling. Pemimpin sekte yang baru bukanlah putra Xiang Yangzan, melainkan mantan wakil pemimpin sekte, Di Batian. Di Batian adalah saudara angkat Xiang Yangzan, dan kekuatannya hanya kalah dari Xiang Yangzan di sekte tersebut. Ia memiliki 9 putra, masing-masing bagaikan naga di antara manusia dengan bakat kultivasi yang luar biasa. Baru-baru ini, klan Di akhirnya berhasil sepenuhnya menaklukkan kekacauan internal di sekte tersebut. Dapat dikatakan bahwa sekte Ziling saat ini akhirnya sepenuhnya berada di bawah kendali klan Di. Saat ini, seorang pria parubaya yang gagah duduk di singgasana pemimpin sekte di aula utama sekte. Ia memiliki sepasang mata yang cerah, sepasang alis yang tajam, dan pembawaan yang menyerupai singa yang angkuh. Aura tirani yang terpancar darinya jelas terlihat oleh semua orang. Dia adalah Di Batian, pemimpin sekte Ziling saat ini. Selain Di Batian, ada 3 pemuda di aula itu. Salah satunya adalah Di Tong, sedangkan 2 lainnya adalah Di Sang dan Di Lin. Di Tong adalah putra ke-7 Di Batian. Di Sang adalah putra ke-8, dan Di Lin adalah putra ke-9. Di Tong memang sangat kuat. Tingkat kultivasinya berada di puncak alam raja dan dia telah sebagian membentuk aura naga. Dia praktis adalah calon kaisar. Setelah meninggalkan alam iblis, hal pertama yang dia lakukan adalah bergegas kembali ke sekte Ziling. Tujuannya adalah untuk memberitahu ayahnya tentang Xiang Shaoyun. Dari ketiga bersaudara yang hadir, Di Sang memiliki ekspresi paling dingin. Ia berusia sekitar 25 tahun dan merupakan kultivator tingkat 8 alam langit puncak. Ia tidak kalah berbakat dari Di Tong. Adapun Di Lin, ia berusia 19 tahun dan merupakan seorang remaja yang elegan dengan pembawaan yang luar biasa. Ia adalah putra Di Batian yang paling berprestasi, seorang kultivator alam langit tingkat 9. Seseorang dengan kekuatan seperti itu di usia muda sangat langka di organisasi tingkat 7. Dari 2 orang yang paling dibenci Xiang Shaoyun, salah satunya adalah Di Lin ini, sementara yang lainnya adalah seorang wanita muda yang disukainya sejak kecil. Karena Xiang Shaoyun seusia dengan Di Lin, dan mengingat hubungan ayah mereka, keduanya telah menjadi teman bermain sejak kecil. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa mereka sedekat saudara kandung. Itulah mengapa pengkhianatan Di Lin sangat mempengaruhi Xiang Shaoyun. Meskipun demikian, Xiang Shaoyun tidak bisa tidak mengagumi kesabaran dan pikiran licik yang dimiliki saudaranya ini. Di Tong, kau bilang Xiang Shaoyun sekarang adalah kaisar perang super, tanya Di Batian acuh tak acuh, tatapannya tetap angkuh seperti biasanya. Ya, ayah. Ketika dia masih kultivator alam langit tingkat 4, dia sudah mampu membunuh Raja Iblis 3 tingkat di atasnya. Sekarang dia sudah menjadi kultivator alam langit tingkat 7, kemampuan bertarungnya jelas telah tumbuh lebih menakutkan. Kuharap ayah dapat mengirimkan pasukan besar untuk membunuhnya dan mengakhiri ancaman ini sekali dan untuk selamanya, kata Di Tong. Xiang Shaoyun baru mulai berkultivasi setelah meninggalkan sekte Ziling, dan itu baru 4 tahun. Dengan ketinggian yang telah ia capai dalam waktu sesingkat itu, mereka harus menghadapinya dengan serius. Saudara ke-7, kau terlalu melebih-lebihkan dia. Bagaimana mungkin sampah itu bisa sekuat itu, kata Di Sang, tidak yakin. Jika dia masih orang yang sama seperti dulu, aku pasti sudah membunuhnya begitu melihatnya. Kenapa aku harus kembali ke sini untuk menceritakan semua ini pada ayah, jawab Di Tong. Aku selalu tahu bakatnya yang luar biasa. Tapi aku tidak pernah menyangka dia akan sehebat ini. Ayah, kita harus menanggapi ini dengan serius. Kita tidak bisa membiarkan dia terus berkembang, kata Di Lin sambil menghela napas. Dia memang pantas menjadi putra Xiang Yangzan. Baiklah, ini berakhir di sini untuk kalian. Aku akan mengurus ini. Dia tidak akan bisa meninggalkan kota Bloodsin hidup-hidup, kata Di Batian, tetap tenang seperti biasanya. Sudah waktunya kalian semua mulai mempersiapkan ujian masuk Akademi Naga Phoenix. Bersiaplah. Kakak-kakak kalian semua telah kehilangan kesempatan untuk bergabung dengan Akademi. Apapun yang terjadi, kalian bertiga harus masuk Akademi Naga Phoenix, bahkan jika kalian harus bergabung sebagai murid biasa. Jangan khawatir, ayah. Kami pasti bisa bergabung dengan Akademi Naga Phoenix, janji ketiganya. Di Lin melanjutkan, ayah, apakah ayah ingin aku menangani Xiang Shaoyun? Aku paling mengenalnya, jadi tidak akan sulit bagiku untuk membunuhnya. Di Batian melambaikan tangannya. Tidak.
Prioritas utama kalian adalah menjadi murid inti Akademi Naga Phoenix dan bekerja sama dengan kedua saudara kalian untuk mengharumkan nama kalian. Setelah mencapai itu, apa yang perlu ditakutkan dari Xiang Shaoyun? Bahkan jika Xiang Yangzhan sendiri kembali, satu-satunya yang menantinya hanyalah kematian. Ayah, Xiang Yangzhan masih hidup, tanya Ditong, dengan ekspresi rumit di wajahnya saat mengingat pemimpin sekte sebelumnya. Siapa tahu? Meskipun aku cenderung percaya bahwa dia dan Sang Tuan Wusheng tewas bersama, orang itu memang bukan tipe orang yang mudah mati. Tapi jangan khawatir. Bahkan jika dia hidup, dia tidak akan menjadi ancaman besar bagi kita lagi. Ditong, Disang, kalian berdua boleh pergi duluan. Dilin, tetap di sini, kata Dibatian. Ekspresi rumit muncul di wajah Ditong dan Disang. Setelah memberi hormat kepada ayah mereka, keduanya meninggalkan aula. Setelah keduanya pergi, Dilin berkata, Ayah, kedua kakakku akan berpikir bahwa ayah bersikap berat sebelah dengan apa yang baru saja ayah lakukan. Lalu kenapa? Sangat bisa dimengerti mengapa mereka berpikir seperti itu sekarang. Tapi mereka akan berubah pikiran dalam beberapa tahun, kata Dibatian. Kemudian dia mengeluarkan sebuah benda dan menyerahkannya kepada Dilin. Ambil ini dan simpan baik-baik. Setelah masuk akademi, keluarkan benda ini dan carilah sebuah benda sesuai petunjuk di dalamnya. Dengan benda itu, aku akan mampu mencapai alam yang lebih tinggi di masa depan, dan bahkan sekte Ziling bisa menjadi sekte tingkat 8. Dilin tidak membuka paket itu untuk melihat isinya. Dia menyimpannya dan berkata dengan hormat, baik, ayah. Aku tidak akan mengecewakanmu. Bagus. Ini sangat penting dan tidak boleh ada kesalahan. Jika kedua saudaramu gagal dalam ujian masuk, masukkan mereka ke akademi sebagai pengikutmu. Meskipun itu akan memalukan bagi mereka, mereka tetap harus bersyukur karena bisa masuk ke Akademi Naga Phoenix, kata Dibatian. Jelas sekali, Dilin adalah murid rekrutan khusus dari Akademi Naga Phoenix. Yang disebut murid rekrutan khusus terdiri dari orang-orang yang sangat berbakat. Hanya dari fakta bahwa Dilin memenuhi syarat untuk direkrut sebagai murid rekrutan khusus, dapat dikatakan bahwa ia mungkin tidak kalah berbakatnya dari Xiang Shaoyun. Lagi pula, contoh hebat dari murid rekrutan khusus adalah UKD, yang juga tidak perlu mengikuti ujian apapun untuk bergabung dengan Akademi Naga Phoenix. Ya, ayah, kata Dilin. Ayah, Xiang Shaoyun pernah mengatakan kepadaku bahwa dia memiliki fisik bintang 9. Saat itu, aku mengira dia hanya menggertak, tetapi ternyata dia memang mengatakan yang sebenarnya. Hati-hati saat berurusan dengannya, ayah. Baru sekarang beberapa emosi terlihat di wajah Dibatian. Bab 508. Batu kepompong darah adalah batu unik yang terbentuk dari sari darah iblis darah, batu dengan kegunaan yang menakjubkan. Setelah Du Xuanhao yang terluka ditempatkan di dalam batu kepompong darah, dia menyerap sari darahnya, memperkuat garis keturunannya berkali-kali. Selain itu, tubuhnya juga telah menjalani proses pembersihan. Bisa dikatakan bahwa luka-lukanya justru membawa banyak manfaat alih-alih kerugian. Saat ini, kekuatan besar meletus dari batu kepompong darah, menandakan bahwa Du Xuanhao telah selesai menyerap kekuatan yang terkandung di dalam batu tersebut. Du Tua akan segera keluar dari kepompong, kata Han Po Jun dengan penuh semangat. Xiang Shaoyun juga mulai bersemangat. Tentu saja, dia akan senang melihat Du Xuanhao menjadi lebih kuat. Lagi pula, Du Xuanhao berada di pihaknya. Dia yakin Du Xuanhao akan menjadi penolong yang hebat di masa depan. Bang! Suara teredam bergemuruh, dan batu kepompong darah itu hancur berkeping-keping. Dari dalam, sesosok muncul melayang ke langit. Mirip dengan pedang yang menakjubkan, sosok itu melesat menuju awan, megah dan mempesona. Kedua saudari itu pucat pasi melihat pemandangan itu. Jika mereka tidak berada di bawah perlindungan Han Po Jun, gelombang kejut dari letusan energi itu sudah cukup untuk membunuh mereka berdua. Selamat, Pak Tua Du, atas pencapaian tingkat kultivasi yang baru, kata Han Po Jun dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya, dialah yang menemukan batu kepompong darah. Ia berniat untuk mencapai terobosan menggunakan batu itu, tetapi karena Du Xuanhao yang mendapat manfaat dari batu itu, bukan dirinya, ia memiliki perasaan yang rumit. Meskipun demikian, ia tidak menyimpan dendam apapun terhadap Du Xuanhao. Lagi pula, geng darah beracun akan membunuhnya jika bukan karena Du Xuanhao. Ketika Du Xuanhao mendarat di tanah, dia mengabaikan Han Po Jun. Sebaliknya, dia berlutut dengan satu lutut di hadapan Xiang Shaoyun dan berkata, Du Xuanhao memberi salam kepada Tuan Muda. Dia melakukannya tanpa ragu sedikit pun. Bahkan Xiang Shaoyun dan Han Po Jun pun tak bisa berbuat apa-apa sebelum dia berlutut. Mulut Han Po Jun ternganga lebar, matanya dipenuhi rasa tak percaya. Dia sangat memahami Du Xuanhao. Dia adalah pria tangguh yang memahami niat pedang dan memiliki kemampuan bertarung yang tak kalah hebat darinya. Namun orang seperti itu berlutut di hadapan seorang pemuda. Melihat betapa relanya Du Xuanhao berlutut membuat hatinya dipenuhi kebingungan. Apakah Xiang Shaoyun ini penerus dari organisasi super tingkat 7? Han Po Jun bertanya-tanya.
Saudari-saudari klan Han juga terkejut. Mereka telah mendengar dari Han Pojun bahwa orang di dalam batu kepompong darah itu adalah pahlawan luar biasa yang tidak kalah hebat darinya. Dan pahlawan seperti itu benar-benar berlutut di hadapan Xiang Shaoyun. Hal itu membuat mereka merasa bahwa jurang pemisah antara mereka dan Xiang Shaoyun semakin melebar. Xiang Shaoyun segera mengulurkan tangan dan membantu Du Xuanhao berdiri. Kakak Du, sudah kubilang ini tidak perlu terjadi di antara kita. Ritual yang benar harus selalu dipatuhi. Jika kau tidak muncul tepat waktu, aku dan Han tua pasti sudah mati, ratap Du Xuanhao. Selama berada di dalam kepompong batu darah, dia menyadari hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Dengan demikian, dia mengetahui semua yang telah terjadi, dan kekagumannya pada Xiang Shaoyun semakin bertambah. Ada begitu banyak kaisar di antara kelompok geng darah beracun, namun tuan mudanya telah membunuh mereka semua dengan mudah. Itu adalah prestasi yang bahkan dia sendiri tidak bisa capai. Senang melihatmu baik-baik saja, kata Xiang Shaoyun dengan sungguh-sungguh. Tiba-tiba, Du Xuanhao menyadari bahwa Xiang Shaoyun kini telah menjadi kultivator alam langit tingkat 7. Ia berseru kaget, Tuan muda, kekuatanmu berkembang begitu cepat. Kau juga berprestasi dengan baik. Kau sekarang adalah kaisar tingkat 9 penuh. Sebentar lagi, kau akan bisa memasuki alam fondasi jiwa. Ini patut dirayakan, kata Xiang Shaoyun sambil tersenyum. Hal itu mengingatkan Du Xuanhao pada sesuatu saat ia menatap Han Pojun dengan rasa bersalah di wajahnya. Ia berkata, Han tua, aku berhutang budi padamu. Batu kepompong darah itu adalah sesuatu yang kau peroleh dengan susah payah, tetapi akulah yang akhirnya menggunakannya. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana aku bisa membalas budimu. Batu kepompong darah adalah harta karun tingkat penguasa, sesuatu yang sangat berharga. Du Xuanhao akan kesulitan membalas budi Han Pojun dengan sesuatu yang nilainya setara. Han Pojun melambaikan tangannya dan berkata, Kakek Du, jika kau menganggapku sebagai saudara, lupakan soal balas budi. Batu kepompong darah mungkin berharga, tetapi kau juga telah menyelamatkan nyawaku. Selain itu, kakak, maksudku Tuan Muda Siang juga telah menyelamatkan keponakan-keponakanku. Kau tidak berutang apapun padaku. Han Pojun hendak memanggil Xiang Shaoyun dengan sebutan kakak Siang lagi, tetapi ketika ia teringat bagaimana Du Xuanhao bersikap terhadap Xiang Shaoyun, ia segera mengubah cara memanggilnya. Baiklah. Suatu hari nanti, aku pasti akan memberimu harta karun tingkat penguasa yang setara dengan batu kepompong darah sebagai hadiah, Han tua, kata Du Xuanhao dengan sungguh-sungguh. Tentu, kalau begitu aku akan menunggu kabar baikmu, kata Han Pojun sambil tersenyum. Xiang Shaoyun mendengarkan percakapan itu sambil berpikir, sepertinya aku perlu mencari kesempatan untuk membalas budi kakak Du. Jika tidak, dia tidak akan bisa melupakannya. Xiang Shaoyun saat ini memiliki banyak harta karun dalam koleksinya, termasuk sejumlah besar harta karun tingkat penguasa. Dia seharusnya mampu mengeluarkan harta karun yang sebanding dengan batu kepompong darah. Namun, semua harta yang dimilikinya adalah material iblis, dan kemungkinan besar tidak cocok untuk Han Pojun. Satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah menukar sebagian material iblisnya dengan harta karun tingkat penguasa yang berguna bagi Han Pojun. Kelompok itu pun melanjutkan perjalanan, menuju benteng di pintu masuk wilayah iblis. Seperti biasa, benteng itu ramai dengan suara dan kegembiraan, dengan orang-orang di mana-mana. Orang-orang terus masuk dan keluar dari wilayah iblis sepanjang waktu. Mereka yang masuk dipenuhi semangat bertempur, dan mereka yang keluar tampak gembira karena telah selamat dari perjalanan ke neraka. Setelah kembali ke benteng, Xiang Shaoyun menuju prasasti sumbangan dengan piring sumbangannya. Prasasti sumbangan itu berdiri tegak, terus-menerus memancarkan aura yang hikmat. Di permukaannya terukir nama-nama gemilang para pahlawan dari semua zaman. Xiang Shaoyun mengangkat kepalanya dan melihat nama Xiang Dingtian di bagian paling atas prasasti. Tiba-tiba, banyak adegan acak muncul di benaknya, membuatnya kehilangan kesadaran. Sosok menjulang tinggi muncul di benaknya, sosok seorang pahlawan yang berani dan saleh. Dia tidak bisa melihat wajah pahlawan itu, tetapi dia bisa merasakan auranya yang mendominasi, aura yang membuat alam semesta tampak sangat kecil. Dengan pedang di tangan, sang pahlawan meraung, aku, Xiang Dingtian, akan membantai para iblis. Biarlah namaku, sang penguasa tertinggi, menekan wilayah iblis untuk selamanya. Sendirian, sang pahlawan memasuki alam iblis dan membantai iblis yang tak terhitung jumlahnya. Melintasi alam iblis, ia seperti iblis itu sendiri, menciptakan sungai darah iblis, memenuhi alam iblis dengan mayat iblis. Nama Overlord bergema di seluruh alam iblis, bahkan memaksa 4 klan iblis tertinggi untuk mengirim para ahli mereka untuk membunuh manusia ini. Meskipun demikian, sang pahlawan melanjutkan jalan pembantaiannya dan meninggalkan alam iblis tanpa terluka, menegakkan dominasinya yang tertinggi. Siang, Han Qianwei memanggil ketika melihat Xiang Shaoyun berdiri di sana dengan tatapan kosong. Han Pojun dengan cepat menariknya pergi dan berbicara kepadanya melalui transmisi suara, jangan ganggu dia.
Dia mungkin telah mencapai pemahaman setelah merasakan pencapaian orang-orang sebelum kita. Ini mungkin kesempatan besar baginya. Han Tua, aku harus merepotkanmu untuk berjaga di sisiku, kata Du Xuanhao, yang juga menyadari apa yang terjadi pada Xiang Shaoyun. Han Pojun mengangguk dan berjaga di samping Xiang Shaoyun bersama Du Xuanhao. Mereka berdua melepaskan aura mereka, memperingatkan orang-orang di sekitar mereka agar tidak melakukan hal bodoh. Bab 509. Tak satu pun dari orang-orang di benteng itu mudah dikalahkan, karena sebagian besar dari mereka adalah kaisar. Tiba-tiba, perhatian mereka teralihkan oleh dua aura kuat yang tiba-tiba muncul. Kekuatan Du Xuanhao dan Han Pojun dapat dirasakan dengan jelas dari aura mereka, dan orang-orang di sekitar mereka menjauh. Para ahli seperti mereka berdua dianggap sangat berpengaruh bahkan di seluruh benteng ini. Tidak seorang pun akan berani menyinggung mereka tanpa alasan. Orang-orang juga memperhatikan bahwa kedua kaisar puncak itu sedang menjaga seorang pemuda yang sedang menatap prasasti kontribusi. Dan melihat pemuda itu membuat mereka semakin takjub. Apakah dia memahami pencapaian para pendahulu kita? Bagaimana mungkin itu terjadi? Betapa beruntungnya anak muda ini. Saya pernah mendengar bahwa setiap 100 tahun sekali, seseorang akan memahami pencapaian dari nama-nama yang tertera di prasasti kontribusi, berkesempatan untuk tercerahkan oleh adegan pertempuran para pendahulu kita. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan mendapat kesempatan untuk menyaksikan hal ini terjadi dengan mata kepala saya sendiri. Siapa pemuda itu? Sungguh beruntung. Jaga suaramu. Tidakkah kau lihat dua ahli yang menjaganya? Jika suaramu yang keras mengganggunya, mereka akan membunuhmu di tempat. Orang-orang di sekitar Xiang Shaoyun memandanginya dengan berbagai macam emosi, seperti iri hati, kekaguman, dan kebencian. Mereka yang berhasil memahami pencapaian para pendahulu di prasasti itu semuanya mendapat manfaat besar darinya. Sebagian besar dari mereka akhirnya menjadi individu-individu luar biasa yang menguasai wilayah yang luas. Tepat pada saat ini, kekuatan yang tak terlukiskan menyebar dari prasasti kontribusi, perlahan mendekati dan menyelimuti Xiang Shaoyun. Awalnya, hanya sedikit orang yang menyadari apa yang sedang terjadi. Tetapi kekuatan yang menyebar dari prasasti kontribusi itu membuat semua orang di benteng itu khawatir. Sejumlah aura kuat mulai mendekati area tersebut. Baik Du Xuanhao maupun Han Pojun berkeringat dingin ketika mereka merasakan aura yang mendekat. Pemilik aura-aura itu semuanya adalah penguasa. Jika mereka memutuskan untuk ikut campur dengan apa yang dilakukan Xiang Shaoyun, keduanya akan benar-benar tak berdaya. Anak mana yang begitu berani? Akhirnya, salah satu penguasa tidak tahan lagi dan mencoba menyela Xiang Shaoyun. Suara sang penguasa terus menggema. Baik Du Xuanhao maupun Han Pojun dapat mendengar suara berdengung di telinga mereka. Du Xuanhao mengerahkan aura pedangnya, berusaha sekuat tenaga untuk menahan tekanan yang diberikan oleh sang penguasa. Namun sebelum dia bisa melakukan apapun, sebuah telapak tangan tak berwujud muncul entah dari mana dan menepis sang penguasa. Setelah ratapan pilu, sang penguasa terdiam. Para penguasa lainnya merasakan jantung mereka berdebar kencang ketika menyadari apa yang telah terjadi. Mereka memutuskan untuk tetap diam. Meskipun demikian, gangguan singkat itu cukup untuk mengembalikan kesadaran Xiang Shaoyun ke kenyataan. Cahaya pada prasasti kontribusi meredup, dan kembali seperti semula. Saat itu, penyesalan memenuhi mata yang tertuju pada Xiang Shaoyun. Menurut mereka, Xiang Shaoyun pasti telah mengalami kerugian besar, karena sesi pemahamannya berakhir sebelum waktunya. Sambil menggelengkan kepala, orang-orang itu bubar. Du Xuanhao mengepalkan tinjunya erat-erat dan berteriak, "Bajingan terkutuk. Beraninya kau mengganggu pemahaman tuan mudaku. Jangan sampai aku tahu siapa kau, atau aku tidak akan tenang sebelum memburumu." Dalam amarahnya, energi pedang yang mengerikan melesat ke langit. Du Xuanhao saat ini kemungkinan besar adalah seorang penguasa perang. Orang-orang di daerah itu segera berpencar, tidak ingin terseret ke dalam kekacauan. Xiang Shaoyun tersadar dan berkata, "Lupakan saja. Bajingan berpikiran sempit seperti itu toh tidak akan mencapai apapun dalam hidup. Tidak ada gunanya membuang energi kita untuk orang seperti itu. Lagi pula, aku tidak kehilangan apapun." Setelah mengatakan itu, dia pergi ke sebuah platform tertentu dengan piring sumbangannya. Itu adalah platform yang sama tempat piring sumbangan dibagikan, dan juga tempat yang sama di mana orang dapat mencatat poin sumbangan mereka. Di sana, Xiang Shaoyun menyerahkan piring sumbangannya kepada seorang lelaki tua dan berkata, "Saya harus merepotkan Anda untuk mencatat poin sumbangan saya, Tuan." Pria tua itu mengangguk dan mengambil piring sumbangan sebelum meletakkannya di atas batu halus di sampingnya. Saat piring sumbangan itu menyentuh batu, piring itu bersinar, dan angka 13 juta muncul di atasnya. Pria tua itu mengangkat alisnya. Dengan ekspresi puas, dia berkata, "Lumayan. Kau berhasil mendapatkan begitu banyak poin sumbangan dengan tingkat kultivasimu." Xiang Shaoyun tersenyum. "Terima kasih, Tuan. Saya ingin menukarkan poin-poin ini dengan beberapa hadiah. Saya ingin tahu apa saja yang tersedia untuk ditukarkan."
Kau bisa melakukannya di sini, kata lelaki tua itu sambil sebuah katalog muncul di tangannya. Apapun yang tercantum dalam buku ini dapat ditukar, dan tentu saja, kau tidak akan bisa menukar apapun yang nilainya lebih dari 13 juta poin kontribusi. Xiang Shaoyun mengangguk dan mulai menelusuri katalog. Ketika melihat isi katalog, matanya berbinar. Katalog tersebut terbagi menjadi beberapa bagian. Salah satu bagiannya adalah bagian herbal, yang berisi herbal dengan kualitas obat raja dan lebih tinggi. Sejumlah besar obat kaisar juga dapat ditemukan, bahkan obat penguasa dan obat suci pun tersedia. Ada juga bagian persenjataan, dengan senjata berkualitas senjata raja dan lebih tinggi. Selain itu, ada juga bagian teknik. Bagian ini berisi teknik pertempuran dan metode kultivasi. Banyak harta karun langka lainnya juga tercantum dalam katalog, dan seolah-olah seseorang dapat menemukan segala sesuatu di dalamnya. Setiap item yang tercantum dalam katalog memiliki label harga yang sesuai dengan nilainya. Dengan poin kontribusi yang cukup, seseorang bahkan bisa mendapatkan obat suci dari sana. Tentu saja, harga untuk sesuatu seperti obat suci adalah lebih dari 10 miliar poin kontribusi, jumlah yang mungkin tidak dapat diperoleh seseorang seumur hidup. Seseorang dengan lebih dari 10 juta poin kontribusi seperti Xiang Shaoyun hanya dapat membeli obat kaisar atau senjata kaisar dalam buku atau harta karun lain dengan tingkatan yang sesuai. Xiang Shaoyun juga menemukan batu kepompong darah yang tercantum di bagian obat-obatan kerajaan dalam buku tersebut. Harga yang tertera adalah 500 juta poin kontribusi dan 30 inti iblis tingkat kerajaan. Matanya membelalak melihat harga yang tertera. Dia tahu bahwa batu kepompong darah itu langka, tetapi dia tidak pernah menyangka harganya semahal ini. Mendapatkan 500 juta poin kontribusi bukanlah hal yang sulit. Hanya butuh waktu. Tetapi mendapatkan 30 inti iblis tingkat penguasa akan sangat sulit, dan itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang kaisar. Xiang Shaoyun terus menelusuri buku itu, mencoba melihat apakah ada harta karun tingkat penguasa lain yang sebanding dengan batu kepompong darah. Tak lama kemudian, dia melihat harta karun tingkat penguasa menengah yang disebut jantung jiwa es, dengan harga 600 juta poin kontribusi dan 35 inti iblis tingkat penguasa. Jantung jiwa es ini akan menjadi harta yang berharga, pikir Xiang Shaoyun. Pada saat itu, lelaki tua itu mengingatkannya, anak muda, jangan terlalu percaya diri. Dengan poin kontribusimu, kamu tidak akan mampu membeli harta karun tingkat penguasa. Fokuslah saja pada harta karun tingkat kaisar. Xiang Shaoyun mengangguk dan melakukan seperti yang diperintahkan. Tak lama kemudian, ia menemukan apa yang dicarinya. Kuota tes masuk Akademi Bela Diri Sejati, terbatas untuk mereka yang berusia di bawah 30 tahun, dengan harga 10 juta poin kontribusi. Kuota tes masuk Akademi Istana berjumlah 9, terbatas untuk mereka yang berusia di bawah 30 tahun, dengan harga 10 juta poin kontribusi. Kuota ujian masuk Akademi Naga Phoenix, terbatas untuk mereka yang berusia di bawah 30 tahun, dihargai 10 juta poin kontribusi. Kuota tes masuk Akademi Rusa Suci, terbatas untuk mereka yang berusia di bawah 30 tahun, dihargai 10 juta poin kontribusi. Bab 510. Aku menukarkan poin kontribusiku dengan kuota ujian masuk Akademi Naga Phoenix, kata Xiang Shaoyun sambil menunjuk katalog. Baiklah, kata lelaki tua itu sambil mengangguk. Ia mengambil katalog dan meletakkan halaman yang sesuai di atas batu. Dengan sekejap, 10 juta dikurangi dari angka yang tertulis di plakat sumbangan. Selanjutnya, lelaki tua itu mengembalikan plakat tersebut kepada Xiang Shaoyun. Sebuah plakat giok yang berbeda muncul di tangannya. Seekor naga dan seekor phoenix terukir di plakat itu, keduanya sangat indah dan hidup. Ini adalah papan ujian masuk Akademi Naga Phoenix. Kau bisa langsung menuju Akademi Naga Phoenix dengan membawa ini untuk mengikuti ujian. Adapun apakah kau akan lulus ujian, itu tergantung padamu sendiri, kata lelaki tua itu. Ia kemudian memberitahu Xiang Shaoyun lebih lanjut tentang lokasi Akademi Naga Phoenix dan waktu ujian. Setelah menyelesaikan semua itu, ia meninggalkan Xiang Shaoyun sendirian. Melihat lempengan itu, Xiang Shaoyun menemukan bahwa selain naga dan phoenix, tertulis angka 55.555 di atasnya. Sungguh suatu kebetulan yang cukup besar bahwa Xiang Shaoyun adalah orang ke-55.555 yang lolos ujian. Dalam hati, dia menghela napas, ternyata ada begitu banyak orang yang mengikuti ujian. Kurasa jumlah peserta akan terus bertambah. Setelah menyimpan piring itu, dia memberi jalan kepada Du Xuan Hao dan Han Pojun. Keduanya juga telah mengumpulkan sejumlah besar poin kontribusi. Tentu saja, mereka ada di sini untuk menggunakan poin mereka. Sementara itu, Xiang Shaoyun menuju ke tempat lain. Dia menuju ke aula kontribusi, tempat yang selalu dipenuhi banyak orang. Aula kontribusi itu adalah tempat di mana seseorang dapat menukarkan material iblis mereka dengan poin kontribusi. Tentu saja, perdagangan yang dilakukan di sana semuanya perdagangan bebas. Tidak ada cara khusus untuk berdagang.
Banyak orang akan berdagang langsung dengan individu lain daripada berdagang melalui aula tersebut. Xiang Shaoyun pergi ke aula untuk menukarkan material iblisnya dengan poin kontribusi yang cukup untuk membeli batu kepompong darah atau jantung jiwa es yang dapat ia gunakan untuk membalas budi yang Du Xuanhao berutang kepada Han Pojun. Harus diakui bahwa Xiang Shaoyun benar-benar murah hati terhadap rakyatnya sendiri. Setelah memasuki aula, ia mendapati bahwa aula tersebut memiliki arsitektur yang cukup sederhana. Beberapa penilai duduk di berbagai sudut aula, dan mereka bertugas menilai-nilai berbagai material iblis yang dibawa ke sini oleh berbagai kultivator. Xiang Shaoyun menuju ke salah satu penilai dan berdiri menunggu gilirannya. Pada saat itu, saudari-saudari klan Han datang dan berdiri di sampingnya. Kedua wanita cantik itu segera menarik perhatian para kultivator lain di aula. Banyak dari mereka mulai menyimpan niat jahat terhadap kedua saudari itu. Terlepas dari pikiran-pikiran mesum mereka, tak seorang pun dari mereka berani membuat masalah di aula sumbangan. Adapun para saudari itu, mereka sudah terbiasa ditatap, jadi mereka tampaknya tidak peduli. Xiang Shaoyun bertanya kepada mereka, apakah Anda datang untuk berdagang? Han Suewei menjawab, ya. Kami juga mendapatkan beberapa barang dari alam iblis, jadi kami di sini untuk menukarkannya dengan poin kontribusi. Oh, Xiang Shaoyun menjawab singkat dan tidak mengatakan apapun lagi. Tiba-tiba, seorang anak muda mendekati mereka dan berkata, Qianwei, Suewei, kalian berdua di sini. Senang bertemu kalian di sini. Pemuda itu tampan dan berpakaian mewah, dengan ekspresi riang di wajahnya. Dia jelas adalah tuan muda dari suatu organisasi. Usianya sekitar 30 tahun, namanya Yang Suo, dan dia adalah kultivator alam langit tingkat 7. Bisa dikatakan dia cukup berbakat dalam hal kultivasi. Dia adalah salah satu dari banyak pengagum saudari klan Han. Saat itu, setelah Xiang Shaoyun membebaskan klan Han dari geng tengkorak, keduanya mengumpulkan sejumlah kultivator muda untuk membentuk kelompok yang akan menuju ke alam iblis dan mencari anggota klan Han lainnya. Di lapisan kedua, mereka diserang oleh sekelompok iblis. Akibatnya, banyak anggota kelompok mereka terbunuh. Kemudian, mereka bertemu dengan geng darah beracun, yang mengakibatkan kematian lebih banyak anggota kelompok mereka sementara sisanya melarikan diri. Yang Suo ini adalah salah satu dari mereka yang melarikan diri bersama tetua pelindungnya saat mereka bertemu dengan geng darah beracun. Dia tidak menyangka bahwa kedua saudari itu dapat lolos dari geng tersebut. Karena itu, ketika dia melihat kedua saudari itu, dia harus datang menjelaskan dirinya dan memperbaiki citranya di hati kedua gadis cantik itu. Lagi pula, para saudari itu dulu memiliki kesan yang baik tentang dirinya. Sayangnya bagi dia, tidak ada kegembiraan yang terlihat di wajah mereka ketika mereka melihatnya. Jelas, mereka masih tidak senang dengannya. Hei, Tuan Yang, jawab Han Suewei dengan acuh tak acuh. Di sampingnya, Han Qianwei berkata dengan tidak senang, mengapa kau berbicara seperti itu kepada seseorang? Kemudian dia berkata kepada Yang Suo, kami tidak mengenalmu. Silakan pergi. Hehe. Bagaimana bisa kau berkata begitu, Qianwei? Apa kau melupakanku setelah aku membantu kalian berdua? Kau menghancurkan hatiku, kata Yang Suo. Seseorang yang meninggalkan teman-temannya di saat bahaya tidak berhak mengkritik kami. Pergilah. Kita akan menjadi orang asing mulai sekarang, kata Han Qianwei. Ayolah, lihat kalian berdua. Kalian masih baik-baik saja, bantah Yang Suo. Dia melirik Xiang Shaoyun dan berkata, apakah kau meninggalkan kekasih lamamu setelah mendapatkan kekasih baru? Sungguh tidak berperasaan. Dia hanya mengatakan itu agar Xiang Shaoyun berpikir bahwa kedua saudari itu pernah menjalin hubungan dengannya. Tetapi Xiang Shaoyun tidak bereaksi. Sebaliknya, kedua saudari itulah yang marah. Dasar bajingan. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Han Qianwei mengamuk. Han Suewei juga sangat marah. Aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu sepertimu. Haha, aku malas berdebat dengan perempuan murahan seperti kalian berdua. Kakak, nafsu makanmu besar sekali, iya. Bagaimana kalau sisa makananku yang kau makan, kata Yang Suo sambil tertawa terbahak-bahak. Dia adalah tipe orang yang akan merusak apa yang tidak bisa dia dapatkan agar dia bisa merasa lebih baik tentang dirinya sendiri, benar-benar orang yang hina. Saudari-saudari klan Han sangat marah hingga hampir menyerang. Namun, sebuah suara lantang tiba-tiba terdengar, jangan membuat keributan di aula sumbangan. Tidak diketahui dari mana suara itu berasal, tetapi suara itu cukup mengintimidasi sehingga para saudari itu tidak lagi berani melakukan apapun. Bahkan Yang Suo pun menutup mulutnya dan pergi, masih merasa puas dengan dirinya sendiri. Sebelum pergi, dia melirik Xiang Shaoyun sekali lagi sambil berpikir, jangan bermimpi mendapatkan apa yang gagal kudapatkan. Xiang Shaoyun tak sanggup memberikan reaksi apapun. Bahkan Kaisar pun tak layak mendapat perhatiannya saat ini. Dan akhirnya, tibalah gilirannya untuk melakukan transaksi. Keluarkan barang-barang Anda, kata penilai itu. Xiang Shaoyun sudah memiliki cincin penyimpanan di jarinya.
Dia tidak berani mengungkapkan fakta bahwa dia memiliki lautan kosmos astral di depan begitu banyak orang. Suara mendesing. Tumpukan besar material iblis muncul. Penilai hanya melirik material-material itu sebelum berkata, 3.000 material Raja Iblis tingkat 7, senilai 210.000 poin kontribusi. 4.050 material Raja Iblis tingkat 8, senilai 360.000 poin kontribusi. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.